bergerak di dunia ini, satu benda, satu partikel, ya, kecuali atas izin Allah. Apalagi yang menimpa kepada kita. Artinya ini membuat kita tenang. Kalau kita misalnya dapat di sini kan disebutnya musibah, ya. Kalau musibah itu biasanya yang mengenakan apa yang menyulitkan, yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang menyusahkan, namanya juga musibah. Nah, kalau kita yakin dengan prinsip ini bahwa tidak ada yang terjadi kepada kita kecuali atas izin kehendak Allah, maka kita jadi tenang. Harusnya, ya, meskipun kita sudah paham, kadang-kadang kalau saat terjadi ya berat juga namanya ujian itu, ya. Ujian itu, ya, kehilangan yang disayang, ataupun kehilangan harta, ya, kekurangan makanan dan sebagainya, ya, semuanya atas izin Allah. Dan siapa yang bisa bertahan, bisa bersabar atas ujian, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman, Allah akan tunjuki hatinya untuk bersabar. Artinya yang bisa sabar, yang bisa bertahan, yang bisa menerima dengan ikhlas suatu musibah itu adalah orang yang beriman. Makanya kalau seharusnya kalau kita dapat musibah, ya, kita itu harus lari kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, bisa jadi musibah itu apa? Musibah itu bisa jadi adalah akibat perbuatan kita juga, ya. Apa namanya dosa itu, ya, namanya dosa. Setiap amal perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Kalau kita memutuskan untuk berbuat baik, insya Allah akan ada konsekuensinya, pahala baik di dunia yang Allah segerakan ataupun di akhirat. Dan kalau seseorang memutuskan untuk melakukan amal buruk, ya, memakan harta yang haram, na'udzubillah, melakukan aktivitas yang haram, ya, itu lambat laun, ya, konsekuensinya ada baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi bisa jadi juga seseorang beramal buruk, bermaksiat di dunia, tapi terus oleh Allah dikasih, badannya disehatkan, umurnya dipanjangkan. Itu namanya apa? Istidraj. Dan itu salah satu yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh. Yang salah satu yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh adalah apabila dia bermaksiat kepada Allah sementara Allah terus mengucurkan, ya, kasih sayangnya, anugerahnya. Istidraj ini lebih berbahaya. Makanya orang-orang soleh itu bisa jadi kalau dapat musibah dia bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur dengan musibah ini saya diingatkan. Ya Allah, saya bersyukur bahwa ganjaran dari amal buruk ini disegerakan. Bisa jadi kalau tidak disegerakan dia nggak sadar-sadar, gitu. Kan banyak kan, ya, kisah orang sadar insaf setelah dia dapat musibah, ya. Misalnya banyak orang yang insaf, misalnya gara-gara misalnya kehilangan orang yang tersayang, orang jadi insaf setelah dia diuji sakit oleh Allah, ya, banyak. Nah, jadi kata Allah, orang yang bisa sabar itu orang yang beriman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, nah ini juga dibacakan satu hadisnya, ya. Ini keutamaan apabila seseorang ditimpa musibah kemudian dia sabar, ya. Ini
musibah kemudian dia sabar. Jadi segala sesuatu itu di alam dunia tergantung perspektif kita, tergantung cara pandang kita. Secara umum orang melihat namanya sakit, namanya rugi, namanya musibah itu negatif, ya. Bikin kita jadi susah, bikin kita tidak bisa beraktivitas, kita merasakan sakit. Tapi kalau orang itu perspektifnya berdasarkan perspektif Allah, ya, dia beriman, bisa jadi dia melihat sisi lain dari musibah itu. Waktu kecil saya teringat masih satu film yang temannya film Siti Nurbaya yang berikutnya Sengsara Membawa Nikmat. Siapa aktornya? Madun. Si Midun. Sengsara Membawa Nikmat tahun berapa itu? Tahun 80-an ya, 90-an. Wa ati'u, hadis ini ya, hadis ini. Ini hadis ya. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala qawmin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Ya, ini subhanallah ya, kalau kita renungi hadis ini bisa jadi ya, apa musibah itu adalah membawa anugerah. Kata Nabi apa? Tidaklah menimpa seorang muslim bin nasabin berupa kelelahan, Allah dia bekerja, wala wasabin kecemasan, wala hammin dan gangguan ataupun kegundahan, wala hazanin atau kesedihan, wala adza atau sakit, wala ghammin dan kegundahan, hatta syaukata yushakuha, sampai apabila dia tertusuk duri kemudian dia sabar, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan dari dosa-dosanya. Kita pernah kesandung, kita sedih, kita pernah rugi, kita pernah disakiti orang, kita pernah cemas. Tapi kalau kita sabar, ya, maka itu menjadi salah satu sumber, ya, sumber penghapus dosa. Ya, ini indahnya Islam itu begitu. Ya, kalau orang non Muslim, ya, mau dia sakit, mau dia celaka, mau dia dapat susah karena tidak dilandasi dengan iman, ya cuma dapat itu aja, ya. Tapi kalau Muslim, ya maka itu menjadi bagian dari yang bisa menghapuskan dosa. Kemudian ayat yang ke-12, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini perintah, ya, fi'il amr. Ya, fi'il amr. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini inti dari kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dengan mengikuti segala perintah, larangan dan syariatnya yang ada dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan perintah untuk taat mengikuti Rasulullah SAW. Fa in tawallaitum, tapi jika kalian berpaling, ya, tidak mau mengikuti Allah, tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau taat ikut aturan Allah, tidak mau ikut aturan Rasul, fa innama ala rasulina balagul mubin, maka itu tidak akan memudaratkan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi pahala Nabi. Sebab Nabi tugasnya hanya apa? Innama ala rasulina balagul mubin. Jadi seolah-olah kata Nabi, aku sudah mengajak kamu, aku sudah memberitahu kamu, aku
aku sudah mendidik kalian, tugasku sudah selesai. Kalau mau ikut alhamdulillah, itu yang Allah dan Rasul harapkan. Kalau kamu tidak mau ikut, ya terserah. Cuma ada konsekuensinya. Kalau tidak ikut Allah, tidak taat Allah, tidak taat Rasul, konsekuensinya adalah kecelakaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Kemudian ayat ini kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid ini adalah seagung-agungnya kalimat, ya. Atau disebut juga dengan kalimat thayyibah, ya, kalimat thayyibah. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat thayyibah yaitu kalimat tauhid seperti pohon yang menjulang ke langit dan akarnya terhunjam ke dalam bumi. Apa kalimat thayyibah itu? Ini Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah selain Allah. Ilah itu artinya apa? Ya, zat yang patut disembah. Ya. La ilaha illallah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang-orang yang beriman harusnya bertawakal. Jadi tawakal yang benar itu adalah berusaha dulu, semaksimal dulu, baru tawakal. Jadi beda antara tawakal dengan tawakal, ya. Ada tawakal, kafnya ditasydid, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Artinya betul bertawakal, seseorang berusaha, bekerja bersungguh-sungguh, merencanakan, ya, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, ya, setelahnya hasilnya diserahkan kepada Allah. Tapi kalau tawakal, ya, pakai alif, tawakkala yatawakkalu, itu artinya berpangku tangan, ya. Duduk berpangku tangan, ya, berharap kepada Allah, ingin itu, ingin ini, ingin itu, tapi dia tidak berikhtiar, ya. Itu bahasa Arab itu begitu, ya, beda satu huruf, ya, bisa bertentangan maknanya, ya, bertentangan maknanya. Jadi pernah suatu ketika sahabat Nabi datang ke masjid pakai unta. Kemudian untanya itu dibiarkan di belakang, di depan masjid, lalu masuk masjid. Kemudian kata Nabi, wahai fulan, kenapa engkau tidak ikat dulu untanya? Ya. Kenapa engkau tidak ikat dulu untanya? Ya Rasulullah, saya tawakal aja kepada Allah. Ya, kata Nabi, bukan itu tawakal yang benar. Ikat dulu untanya, baru bertawakal. Ya, kayak kita misalnya datang ke masjid pakai motor, pakai mobil, tapi kuncinya di motor, terus bilang tawakal, ya salah tawakalnya. Tawakal itu kunci dulu, ya, amankan dulu, baru bertawakal. Itu tawakal yang benar. Sebagaimana ada hadis lain juga tentang tawakal, tentang mencari rezeki. Kata Nabi, seandainya seorang itu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dia akan dapat rezeki sebagaimana rezekinya burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu yang mungkin barangkali kalau kita tadabburi, ya, setiap makhluk Allah itu banyak ini, ya, banyak pelajarannya, banyak hikmahnya bagi manusia.
Jadi kata Nabi, burung itu taghdu khimasan wa taruhu biqadan. Dia pergi di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia pulang di sore hari ke sarangnya dengan perut yang sudah penuh. Cukup bagi burung itu. Ya, cukup bagi burung. Burung tuh kalau nyari makanan dia bawa karung nggak? Enggak ya. Iya. Ya itu subhanallah ya. Jadi sepertinya cuma manusia aja ya, yang diberikan insting untuk rakus gitu ya, rakus ya. Kalau kita lihat ya hewan-hewan itu ya, dia hidup sesuai dengan fitrah ya. Tidak pernah kita melihat misalnya hewan-hewan yang obesitas kecuali yang dipelihara oleh manusia ya, dikasih makanan kayak sapi misalnya. Tapi kalau hewan-hewan liar di hutan itu semuanya sesuai fitrah, makan secukupnya, beraktivitas secukupnya. Ya meskipun itu betul manusia itu kalau menggunakan akalnya, kalau beriman dia jauh, jangankan dengan binatang ya. Manusia saja kalau dia beriman, dia beramal soleh bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi seandainya dia berperilaku buruk, tidak beriman kepada Allah, dia bisa lebih sesat dari binatang. Nah ini ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14 ini panduan dari Allah hidup berkeluarga ya. Ayat yang ke-14 ya, sampai ayat yang ke-16. Dan kita sudah tahu ya salah satu prinsip dalam tafsir itu, apabila ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka berikutnya kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti kemungkinannya dua. Ada perintah yang harus dilaksanakan atau ada larangan yang harus dijauhi. Ya coba kita sesekali misalnya buka-buka Al-Quran, terutama ayat-ayat Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya di ayat-ayat Madaniyah. Jadi pasti setelahnya itu ada perintah yang harus dilaksanakan, ada larangan yang harus dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian ya, harus digaris bawahi ya, sebagian dari istri-istri kalian wa auladikum dan anak-anak kalian aduwwan lakum itu musuh bagi kalian fahdharuhu, maka hati-hatilah ya, hati-hatilah terhadap mereka. Ini subhanallah ya. Jadi meskipun Islam itu mengatakan bahwa kita itu harus sayang kepada pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami, harus berbuat baik, berbuat ma'ruf, ya, menunaikan hak-haknya, memberikan nafkah, harus memberikan kasih sayang, ya, kalau bisa, bukan kalau bisa, yang harus kita perjuangkan berkeluarga itu sampai ke surga. Tapi di sisi lain Allah juga mengingatkan bahwa sebagian, ya tidak semua, sebagian dari istri, sebagian dari anak, ya, itu bisa jadi menjadi musuh. Maksudnya musuh itu apa? Yang bisa memalingkan kita dari taat kepada Allah. Ya. Ada istri yang mudah-mudahan bukan di sini, bukan istri kita juga, yang menghalangi suaminya untuk sholat berjamaah di masjid, yang menghalangi, memberatkan suaminya kalau dia mau silaturahim, yang menghalangi suaminya kalau dia mau berinfak berwakaf, ya, suaminya mau bersedekah berwakaf, ya,
istrinya jangan, ya nanti bagian saya berkurang. Nah itu. Tapi meskipun demikian, ya banyak juga ya, meskipun sedikit mungkin ya istri ataupun suami yang mendukung, ya banyak yang suaminya tadinya dia tidak soleh jadi soleh, ya atas perjuangan istrinya, doa istrinya, ya banyak ya istri-istri ataupun ya istri-istri yang dia mendoakan suaminya supaya sholatnya betul, supaya dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, ya, dan pada akhirnya membuahkan hasil, suaminya jadi soleh dan banyak perubahan. Ya, jadi hati-hati. Nah, dalam satu hadis Nabi, ayat yang tadi dulu ya. Jadi kalau ayat seterusnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan apabila kalian memaafkan, wa tasfahu, dan kalian tidak memarahi, wa taghfiru, dan kalian mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebenarnya ayat yang ke-14 ini ada sababun nuzulnya. Ya, apa sababun nuzulnya? Sababun nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya suatu ayat. Nah, ayat ini sebab turunnya adalah orang-orang beriman di Mekah, ya, yang laki-laki, ya, suami-suami ketika dia beriman kepada Nabi, dia ingin berhijrah ke mana? Ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tetapi keinginan ini dihalang-halangi oleh istrinya. Ya, istrinya berat meninggalkan Mekah. Ya mungkin istrinya juga sudah beriman. Ya mungkin, ya Allah tidak disebutkan. Cuma sababun nuzul ini itu. Jadi ada orang-orang beriman di Mekah, sudah beriman, dia ingin hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW, tetapi dihalang-halangi, ya diperberat oleh istrinya, ya, jadi tidak jadi hijrah. Ya, selang beberapa tahun, ya selang beberapa tahun, baru mereka bisa berhijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, mereka melihat saudara-saudara mereka ketika dulu di Mekah sudah pada pintar Islamnya, ya, hafalan Qurannya sudah banyak, ya, ilmu fikihnya sudah banyak, ibadahnya sudah bagus, dan mereka iri, ya iri. Aduh, kalau saja saya dulu berhijrah langsung dengan Nabi, niscaya saya juga akan seperti mereka, ibadahnya lebih bagus, ilmunya lebih banyak, hafalan Qurannya lebih banyak. Nah, kemudian suami-suami ini, ya, yang salah siapa tadi? Istri. Jadi mereka mau memarahi istrinya, ya, mau memarahi istrinya nih, gara-gara kamu saya ketinggalan hijrah, jadi saya, ya, ilmunya sedikit dibanding teman-teman saya. Maka turunlah ayat ini, larangan. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, wa tasfahu, tidak memarahi dan kamu mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Ya, jadi meskipun, ya, ini istri, kalau dalam bahasa Arab zaujun, ya, zaujun ataupun azwaj jamaknya itu artinya pasangan. Kalau suami disebut zaujun, kalau istri zaujatun, ya. Pokoknya dalam bahasa Arab itu mudah. Kalau untuk perempuan tambah ada marbutoh, ya. 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 Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak usah dimarahi, ya, dimaafkan. Ya, dan inilah barangkali prinsip dalam hidup berkeluarga itu, ya,
ribut terus, ya ribut terus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ya. Fitnah, ujian, ya. Jadi sesungguhnya istri, suami, anak-anak itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita bisa sabar, ya, menghadapi karakternya yang berbeda. Ya sebenarnya yang sabar itu harus dua-duanya, bukan berarti di sini istri terus yang disebutkan, ya. Sebagaimana sebagaimana istri ada kekurangan, ya kita sebagai suami juga pasti ada kekurangan. Begitu juga ya kepada istri-istri. Sebagaimana suami kita punya kekurangan, ya kita juga punya kekurangan. Jadi sama-sama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar bagi mereka yang bersabar. Kalau kita bersabar, makanya disebutkan dalam sebuah hadis, prestasi yang terbesar, ya, prestasi yang terbesar setan yang akan dipuji oleh iblis apa? Membuat cerai. Ya, kalau setan itu seorang, bukan seorang setan, karena bukan manusia, ya. Seekor misalnya, ya. Salah satu setan itu bisa memisahkan antara suami dan istri, membuat orang cerai. Itu prestasi yang terbesar. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih, iblis mengumpulkan tentaranya setan. Kamu hari ini udah dapat apa? Aku sudah bisa mengganggu seseorang sehingga dia mencuri. Itu biasa, prestasi yang biasa. Kamu apa? Aku sudah hari ini bisa membuat orang dosa yang lain dah disebutkan. Itu bukan apa-apa. Kamu apa? Aku hari ini sudah bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, membuat orang cerai. Nah, diacungi jempol sama iblis. Betul, bagus, ini prestasi yang bagus. Jadi, ya, makanya dalam hadis disebutkan apa? Abghadul halali indallahi at-talaq. Ya. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ya. Jadi kalau bisa, ya, sebisa mungkin, ya, seandainya masih bisa, ya, dipertahankan, ya, dipertahankan. Ya meskipun perceraian itu kalau memang penyebabnya adalah yang berat, ya. Kalau dipikir-pikir, siapa yang paling berat ujiannya dalam pernikahan? Dalam Al-Quran disebutkan, tapi belum kita baca. Siapa yang istrinya solehah tapi suaminya orang paling bejat sealam dunia? Ya, Asia, istri Fir'aun. Ya, Asia istri Fir'aun. Dia beriman, ya, tapi suaminya orang yang paling jahat di muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis yang menunjukkan bahwa anak itu bisa jadi fitnah. Jadi langsung aja, ya, bisa ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Jadi suatu saat Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi SAW, masih kecil, ya, mungkin masih balita gitu, ya, 2 tahun atau setahun setengah. Nabi sedang khutbah. Hasan dan Husain itu pakai gamis warna merah.
Keduanya berjalan ya tertatih-tatih menuju Nabi, ya biasa ya anak kecil, ya anak kecil usia setahun baru belajar jalan, ya jalan jatuh lagi, jalan jatuh lagi. Biasanya kalau seorang kakek melihat cucu begitu gimana? Ya gemes gitu ya, seneng banget melihat cucunya jalan jatuh lagi, jalan jatuh lagi gitu. Begitu juga, maka Nabi sedang berkhutbah langsung turun dari mimbar dan kemudian Nabi menggendong Hasan dan Husain. Kemudian apa kata Nabi? Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Ya, aku saja kata Nabi ketika melihat dua cucuku ini aku tidak sabar. Ya, aku memutuskan khutbah kemudian menggendong. Ya betul, itu kasih sayang. Kasih sayang yang Allah titipkan. Justru salah kalau misalnya seseorang punya anak, punya cucu, dia nggak sayang. Cuma sayangnya ini jangan sampai berlebihan sehingga membuat orang tuanya misalnya karena ingin memenuhi kebutuhan anak sampai dia nyari yang haram. Karena sayangnya kepada anak dia lupa nggak ke masjid. Kenapa Pak nggak ke masjid? Aduh ini lagi ngasuh cucu. Nah itu ya nggak boleh. Ya, karena terlalu sayang kepada anak, ya, jadi tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, karena sayang kepada anak, ya tidak mau pergi menuntut ilmu, ya kalau bisa membawa anak-anaknya ke majelis ilmu. Kemudian 3 ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ini prinsip ya, prinsip dalam hidup. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ini prinsip bahwa kita itu diperintahkan bertakwa sesuai kemampuan masing-masing. Tapi maksudnya sesuai kemampuan ini kemampuan yang mana? Maksimal, kemampuan yang maksimal. Bukan begini, ya kita sholatlah semampunya. Kalau semampunya itu ala kadarnya, nah itu salah. Maksudnya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan yang maksimal dari masing-masing kalian. Ada orang yang bisa sholat qiyamul lail misalnya, memang dia sudah terbiasa. Ada juga orang yang qiyamul lail baru belajar. Ada orang yang bisa berinfak sampai puluhan juta, ratusan juta, ya memang dia ada uangnya. Kalau kita nggak ada, ya sesuai kemampuan kita, kemampuan yang maksimal. Ya tapi jangan juga punya uang 10 miliar tapi infaknya 1.000 rupiah misalnya. Nah itu tidak masuk fattaqullaha mastata'tum. Ya. Atau ini juga menjadi landasan ketika kita beribadah. Kalau kita sedang sakit, kan sholatnya boleh duduk, ya boleh berbaring. Kalau kita tidak bisa menggunakan air, kita bisa bertayamum, ya itu fattaqullaha mastata'tum itu. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu, dan dengarlah perintah Allah, wa ati'u dan taatlah kepada Allah, wa anfiqu dan berinfaklah di jalan Allah, khairan li anfusikum, itu semua baik bagi kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, ya. Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, asyuh, ya. Bapak Ibu kalau pelit, kikir bahasa Arabnya apa? Bakhil, ya. Bakhilun itu pelit, kikir. Apa di sini bedanya dengan asyuh? Wa may yuqa syuhha. Nah, asyuh ini artinya
asyadul bukhli, ya, pelit, bakhil yang keterlaluan, ya, super pelit, super bakhil. Bagaimana gambarannya? Jadi gambarannya, kalau bakhil itu orang punya sesuatu, rezeki, makanan, harta, dia bakhil ke orang lain. Tapi kalau untuk dirinya, keluarganya, dia enak, ya, makan enak sama keluarga, tapi orang lain nggak dikasih, padahal ada yang minta, itu bakhil. Tapi kalau asyuh, ya, orang punya makanan, punya uang, jangankan orang lain nggak mau dikasih, dirinya sendiri dan keluarganya juga enggak, dikumpul-kumpul aja. Aduh, kalau saya makan enak siang ini, duit saya akan berkurang, ya, duit saya akan berkurang. Punya harta banyak tapi hemat banget, nggak tahu hemat apa pelit gitu ya. Ya, makanan seadanya, ya, makan nasi putih sama ikan asin aja udah, padahal uangnya banyak gitu ya. Ya, kepada keluarga, kepada diri sendiri juga bakhil. Nah, itu namanya asyuh, syuhun. Ya, bahasa kitanya apa? Kedekut ya. Ya, kedekut bahasa lain ya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, sifat bakhil, mereka akan beruntung. Ya, dan dalam hadis disebutkan, kata Nabi, tidak akan berkumpul dalam diri seseorang itu keimanan dan kebakhilan. Ya. Jadi dalam diri seseorang tidak akan berkumpul keimanan dan kebakhilan. Artinya orang beriman pasti dermawan, ya, maksudnya pasti tidak bakhil. Tapi kalau ada orang bakhil, pasti dia, ya, mungkin kalau dikatakan tidak beriman mungkin tidak juga, ya. Tapi keimanannya tidak sempurna. Jadi kalau ada orang muslim, orang beriman, dia bakhil, dia susah bersedekah, ya mungkin dia beriman, mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, tapi keimanannya belum sempurna. Ya, jadi kata Nabi demikian, orang beriman itu pasti dermawan, ya, sesuai kemampuannya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat yang ke-17 ini juga perintah untuk bersedekah. Untuk ridullah qardan hasana, apabila kalian memberikan pinjaman kepada Allah. Pinjaman kepada Allah itu maksudnya kita menginfakkan, ya, harta kita. Padahal harta itu kan dari Allah, ya. Kalau kita yakin beriman, yakin bahwa harta itu dari Allah, pinjamkan kepada Allah dalam bentuk sedekah, infak, ya, di jalan Allah bagi mereka-mereka yang memerlukan, ya, fakir, miskin, anak yatim, membangun masjid, ya, berwakaf. Intuqridullaha qardan hasana, apabila kalian meminjamkan harta kalian dengan pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan melipat gandakan harta itu, melipat gandakan pahalanya, dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Maha mensyukuri. Apa artinya Allah Maha bersyukur? Apa artinya Allah Maha bersyukur? Ya, Allah bersyukur kepada siapa? Syukur Allah itu maksudnya Allah itu Maha membalas infak yang sedikit dengan balasan yang banyak. Ya, Allah itu kalau membalas pahala, ya, orang yang berinfak sedikit dibalas dengan pahala yang banyak. Makanya dalam
dalam surat Al-Baqarah, pahala berinfak itu berapa kali lipat? 700. Ya, surat Al-Baqarah ayat di awal juz 3 ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, bahwa perumpamaan infak itu seperti biji padi misalnya yang menumbuhkan berapa? 7 tangkai, ya, 7 tangkai. Kemudian di setiap tangkai itu ada 100 biji, 700 kali lipat. Wallahu syakurun halim. Kemudian alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah itu maha mengetahui yang gaib wasyahada dan yang nyata. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi bijaksana. Alhamdulillah, kita cukupkan ya tafsir surat At-Taghabun. Ya, tafsirnya ringkas tapi sungguh banyak sekali yang perlu ya kita tunaikan, dari kita bersabar atas musibah, terus berhati-hati ya kepada pasangan kita ya, agar tidak menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Kalau bisa kita dengan pasangan, dengan keluarga itu sama-sama menuju Allah, taat kepada Allah, dan ditutup dengan perintah untuk berinfak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.